Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdalia Zuhratul Azizah dengan NIM 19442819 PN 16225. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksplorasi dapat diartikan dalam 3 konteks. Yang pertama, sebagai nomina atau kata benda, eksplorasi diartikan sebagai penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Bisa juga diartikan sebagai penyelidikan dan penjajakan. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, kata eksplorasi digunakan untuk mendefinisikan kegiatan dengan tujuan memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Dan terakhir, dalam bidang petrologi, eksplorasi merupakan penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya. Kemudian untuk sumber daya kelautan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diartikan sebagai sumber daya laut baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan adalah studi melalui pendekatan observasi untuk mendapatkan sumber-sumber perikanan dan kelautan baru yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Selain itu, eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang memperoleh informasi potensi perairan secara optimal, baik perairan laut seperti perairan pantai maupun laut lepas, dengan harapan bahwa ikan dan sumber daya perairan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia sangat banyak, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Indonesia juga mendapat peringkat kedua dunia dalam memproduksi perikanan tangkap pada tahun 2012. Selain itu, Indonesia menempati posisi ke-14 dalam nilai ekspor perikanan dunia. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun atau 7,2% dari total potensi di dunia. Karena banyaknya potensi sumber daya perikanan dan kelautan tersebut, dilakukan eksplorasi supaya sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam melakukan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan, pasti terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh negara Indonesia. Apa saja tantangannya? Pertama, dalam penelitian Nugroho dan Budianto tahun 2021 yang berjudul Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia, disebutkan bahwa penyebab penurunan jumlah dan jenis ikan antara lain kerusakan terumbu karang dan penurunan kualitas air laut. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh manusia, seperti penangkapan ikan dengan bom dan komersialisasi terumbu karang tanpa batas. Pencemaran lingkungan seperti pembuangan berbagai limbah dan pencemaran akibat tumpahan bahan bakar atau minyak seringkali menjadi penyebab penurunan kualitas air laut. Tantangannya harus berjuang menjaga kelestarian sumber daya terumbu karang, karena ini merupakan ekosistem yang sangat baik untuk sumber kehidupan hewan-hewan laut, begitu juga dengan kualitas air laut. Kedua, budidaya lobster yang belum diproduksi secara massal. Budidaya lobster di Indonesia baru dimulai dan kurang populer, sehingga tantangannya adalah untuk meningkatkan budidaya. Ketiga, menjadikan sistem observasi laut terjangkau dan dapat dikembangkan melalui kerjasama yang menguntungkan dengan mitra di bidang telekomunikasi atau industri lainnya yang berkaitan dengan sensor.
Keempat, terkait batas maritim, yaitu beberapa batas laut yang belum terselesaikan dengan beberapa negara dan kriminalitas kelautan seperti illegal fishing atau pencurian ikan dan penangkapan ikan secara besar-besaran yang merusak ekosistem laut. Dalam menjawab tantangan yang dihadapi tersebut, diperlukan sebuah inovasi untuk eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Kali ini saya akan membahas sebuah inovasi yang dibuat oleh Hasan et al. Tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Mata Magnet Ikan, Inovasi Teknologi Alat Pengumpul dan Pendeteksi Ikan untuk Peningkatan Hasil Tangkapan Nelayan. Alat yang ditawarkan diberi nama Mata Magnet Ikan. Mata magnet ikan menggabungkan dua alat bantu penangkapan ikan dengan rumpon yang diinovasi dengan light fishing. Alat ini berbahan dasar pipa PVC 4 inci. Alat ini berukuran 1 x 1 meter persegi dan memiliki berat 25 kg. Inovasi rumpon di sini yaitu yang biasanya menggunakan daun kelapa diubah dengan menggunakan tali rafia. Light fishing pada mata magnet ikan menggunakan lampu celup LED 15 watt sebanyak 4 buah. Selain itu, mata magnet ikan dilengkapi dengan alat yang disebut fish finder serta panel surya dan aki. Cara mengoperasikan mata magnet ikan yaitu pertama-tama alat tangkap diturunkan ke perairan, kemudian alat mata magnet ikan juga diturunkan ke perairan. Selanjutnya, lampu pada alat dinyalakan dan ditunggu hingga 2 jam atau sampai ikan terkumpul di sekitar alat mata magnet ikan. Terakhir, alat tangkap ditarik kembali ke atas kapal untuk diambil hasil tangkapannya. Keunggulan dari inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan ini antara lain dapat mengumpulkan ikan, mendeteksi keberadaan ikan, tahan lama, mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu operasional penangkapan ikan, penggunaan tali rafia sebagai atraktor yang dapat bertahan lebih lama karena berbahan plastik, dan memantulkan cahaya lebih baik dibandingkan daun kelapa sehingga plankton-plankton di perairan dengan mudah berkumpul di rumpon. Adanya light fishing yang berasal dari energi matahari diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Light fishing berfungsi untuk menarik perhatian ikan agar berkumpul pada suatu areal penangkapan ikan. Adanya alat fish finder untuk mendeteksi keberadaan ikan pada suatu areal penangkapan ikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia ini dihadapkan dengan banyak tantangan. Di antaranya harus menjaga kelestarian sumber daya, meningkatkan budidaya, menjadikan sistem observasi laut terjangkau dan dapat dikembangkan, serta mengatasi masalah batas maritim dan kriminalitas kelautan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, terdapat sebuah inovasi yaitu mata magnet ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan rumpon berbahan tali rafia, light fishing, fish finder, panel surya, dan aki. Keunggulan dari mata magnet ikan ini yaitu memudahkan proses pengumpulan dan pendeteksian keberadaan ikan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.